بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dalam pengajian Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada setiap malam Kamis ini. Dan kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Ilm. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan hadis Abu Juhaifah Abdullah bin Wahb As-Suwa'i yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab Kitabatul Ilm, menulis ilmu, anjuran untuk menulis ilmu dan memeliharanya. Dan ini merupakan perkara yang ma'ruf dan masyhur di kalangan para ulama salaf semenjak zaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka yang diberikan kemampuan untuk menulis apa yang mereka dengarkan dari ilmu, maka mereka memanfaatkan kelebihan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita jelaskan, yang menunjukkan pentingnya menjaga ilmu, memelihara ilmu dengan menulisnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada mereka yang mendengarkan hadis, mendengarkan ilmu, lalu kemudian dia berusaha untuk menjaganya.
Sehingga hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya selalu memberikan dorongan kepada kita sekalian untuk semangat dalam belajar dan dalam memelihara ilmu. Apakah dengan hafalan ataukah dengan tulisan? Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, masih dalam bab yang sama, yang menjelaskan tentang dianjurkannya menulis ilmu. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain Al-Mulai, dan beliau berasal dari Kufah. Dan sebagian menyebutkan bahwa Al-Fadl bin Dukain, Dukain ini adalah merupakan laqab dari ayahnya. Adapun nama ayahnya adalah Amr. Dan beliau salah seorang perawi yang sangat thiqah, hafiz, yang menghafal hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Rahimahullah ta'ala. Qala haddatsana Syaiban. Telah memberitakan kepada kami Syaiban. Yang dimaksud Syaiban di sini adalah Syaiban Ibnu Abdurrahman Abu Muawiyah An-Nahwi. Dan beliau berasal dari Basrah. An Yahya Ibnu Abi Katsir Abu Nasr. Beliau berasal dari Yamamah. An Abi Salamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau salah seorang perawi yang terpercaya. Hanya sebagian menyebutkan bahwa beliau memiliki sifat tadlis, sehingga semakin memperkuat riwayatnya apabila dia meriwayatkan dengan menjelaskan bahwa dia benar-benar mendengarkan hadis tersebut dari gurunya. Seperti misalnya dia mengatakan haddatsana atau haddatsani, telah memberitakan kepada kami. Adapun kalau dia mengatakan an, dari, maka sebagian tidak menerimanya sampai dia memperjelas bahwa dia mendengarkan hadis tersebut dari gurunya. Dan di sini disebutkan an Abi Salamah an Nabi Hurairah, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Disebutkan dalam bentuk an, dari. Namun dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, riwayat ini dalam sahihnya, tapi dalam pembahasan tentang diyat, ad-diyat, maka dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Abu Salamah mengatakan haddatsana Abu Hurairah, telah memberitakan kepada kami Abu Hurairah.
Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang masyhur yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang terbanyak dari sahabat-sahabat yang lainnya, di mana beliau memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hafalan beliau dan bukan dengan tulisan. Dan ini berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, akan disebutkan pada hadis-hadis yang berikutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Hurairah dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang perawi, seorang sahabat yang menghafal riwayat-riwayatnya. Apapun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Khuza'ata, bahwa Khuza'ah ini nama kabilah yang masyhur, dan yang dimaksud di sini bahwa Khuza'ah yang dimaksud adalah seseorang dari mereka. Jadi dari Abu Hurairah, anna Khuza'ah, bahwa Khuza'ah di sini satu orang dari kabilah Khuza'ah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa seseorang dari Banu Khuza'ah ini adalah Khirash bin Umayyah Al-Khuza'i rahimahullahu ta'ala, anna Khuza'ata qatalu rajulan, bahwa Khuza'ah ini, seseorang dari Khuza'ah telah membunuh seorang laki-laki min Bani Laits, dari kabilah Banu Laits. Namun juga tidak disebutkan siapa orang yang dibunuh ini. Jadi ada seorang dari Banu Khuza'ah membunuh seseorang dari Banu Laits. Ama Fathi Makkah, pada tahun penaklukan kota Makkah. Biqatilin minhum qataluhu, dengan sebab seorang yang terbunuh dari mereka, yang mereka membunuhnya, maka dibalas oleh Khirash bin Umayyah. Fa ukhbira bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dikabarkanlah hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kejadian pembunuhan. Naam. Farakiba rahilatahu, maka dia pun menaiki kendaraannya, yang biasanya kendaraan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seekor unta. Jadi di sini ada pembalasan dendam. Banu Khuza'ah membunuh seseorang dari Banu Laits disebabkan karena dari Banu Laits juga pernah membunuh seseorang dari Banu Khuza'ah pada zaman jahiliyah. Lalu dibalas pada saat penaklukan kota Makkah.
pembalasan dendam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun berangkat untuk memberikan nasihat kepada mereka. Sebab kota Makkah telah ditaklukkan. Fa khataba fa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu beliau bersabda, "Innallaha habasa 'an Makkah al-qatla awil fila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencegah dari kota Makkah ini pembunuhan. Atau Rasulullah mengatakan al-fil, gajah. Syakka Abu Abdullah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ragu dalam riwayatnya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qatl yang artinya pembunuhan, atau Rasulullah mengatakan al-fil yang artinya gajah? Ya. Namun yang lainnya dalam riwayat yang lain menyebutkan al-fil tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala mencegah, melarang dari Mekah itu pembunuhan. Yang satu riwayat atau beliau mengatakan al-fil. Allah mencegah dari Mekah gajah, maksudnya pasukan gajah. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di antara kelebihan dan keutamaan yang beliau miliki dari hafalan, di mana terkadang beliau mendengarkan hadis di sebuah negeri, namun beliau tidak menulisnya kecuali pada saat beliau berpindah ke negeri yang lain. Ketika beliau menerima hadis di Kufah misalnya, maka beliau tidak menulisnya kecuali setelah beliau berada di Hijaz. Ketika beliau berada di Hijaz mendengarkan hadis, beliau tidak menulisnya kecuali pada saat beliau berada di Makkah. Dan begitulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sehingga terkadang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis secara makna, atau terkadang ada keraguan. Ya, akan tetapi bersama dengan itu semua, para ulama menerima Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan bahkan mereka lebih mengunggulkan Sahihul Bukhari dari kitab-kitab hadis yang lainnya. Dan jumhur para ulama mengatakan bahwa Sahihul Bukhari asahhul kutubi ba'da kitabillah azza wa jalla. Sebaik-baik kitab setelah Al-Quran Karim, yang menunjukkan keutamaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan kekuatan hafalan yang beliau miliki rahmatullahi alaihi. Maka di sini terjadi keraguan, meskipun dalam riwayat yang lain tidak ada keraguan, bahwa Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah melarang dari Mekah itu pasukan gajah. Kisah yang masyhur sebelum atau mendekati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi wasallam lahir pada tahun yang dikenal sebagai tahun gajah. Karena pada masa itu seorang yang berasal dari Yaman, yang menjadi pemimpin Yaman pada masa itu, dari kalangan Nasara, Abraha,
yang hendak menggempur Ka'bah bersama dengan pasukannya, dan dia mengendarai gajah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan mereka sebelum mereka berhasil memasuki kota Makkah. Dan Allah Jalla wa Ala hinakan mereka. Dan Allah mengabadikannya dalam surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya, yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah tersebut untuk menjelaskan kehinaan mereka yang hendak mendatangkan kerusakan di negeri haram, di Makkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna Makkah harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas. Karena Makkah itu yang menetapkannya sebagai negeri haram adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Sehingga barang siapa yang hendak merusak kehormatannya, maka dia akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Seperti yang telah menimpa pasukan gajah. Inna Allah habasa an Makkah al-qatla awil fil. Sesungguhnya Allah mencegah dari kota Makkah itu pembunuhan. Demikian pula pasukan gajah. Wa sallata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Yani Allah Jalla wa Ala telah memberikan keringanan pada saat itu, pada peristiwa Fathu Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan di kota Makkah. Dan Allah Jalla wa Ala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin secara khusus yang ada pada masa itu, yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di. Ketahuilah, sesungguhnya tidak dihalalkan bagi seseorang sebelumku dan tidak dihalalkan bagi siapapun setelahku. Jadi Makkah tetap menjadi negeri haram. Tidak pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah dihalalkan kepada siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Jalla wa Ala hanya memberikan izin untuk berperang kepada Rasulullah dan kaum mukminin pada peristiwa itu. Dan itu pun izin tersebut hanya pada hari itu saja. Setelahnya tidak lagi diperbolehkan. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha amsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah kembali kehormatannya, keharumannya sebagaimana sebelumnya. Ala wa innaha halat li sa'atun minan nahar. Ketahuilah, sesungguhnya telah dihalalkan bagiku sesaat di siang hari. Jadi kesempatan untuk berperang yang merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala hanya pada hari itu saja. Setelah itu tidak lagi diperbolehkan. Nah, ala wa innaha sa'ati hadhihi haram, dan ketahuilah sesungguhnya waktuku sekarang ini sudah menjadi haram kembali, yaitu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Waktuku ini saat ini sekarang telah haram.
Dan Rasulullah SAW berkhutbah ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa tidak diperbolehkan ada pertempuran, tidak diperbolehkan ada pertumpahan darah. Sebagai teguran terhadap seseorang dari Khuza'ah yang membunuh seorang dari Banu Sulaim, Banu Laits. Nah, la yuqtala syaukuha, maka tidak boleh dipotong duri. Duri ada yang tumbuh dari pepohonan yang berduri, durinya tidak boleh dipotong. Wala yu'dhadu syajaruha, dan tidak boleh pula ya dipangkas pohonnya. Wala tultaqatu saqitatuha illa limunshid, dan tidak boleh barang yang jatuh, barang temuan diambil, dijadikan sebagai luqatah, jadikan sebagai barang temuan, kecuali bagi munsyid. Yang dimaksud munsyid yaitu mu'arrif, orang yang hendak mengumumkan, ya, mengumumkan kepada kaum muslimin dan mencari tahu siapa yang memiliki barang ini. Dan ini merupakan kekhususan negeri haram, Makkah, harasah Allah, bahwa barang-barang temuan yang ada di Makkah tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai barang milik dimanapun dia temukan, selama itu di negeri haram. Berbeda hukumnya dengan selain negeri haram, selain Makkah. Apabila seorang menemukan barang temuan, ya, misalnya dia menemukan barang berharga, HP misalnya, atau emas, dia temukan di jalan. Kalau selain kota Makkah, dia ambil, kemudian dia umumkan selama setahun. Arif hasanah. Umumkan selama setahun di tempat-tempat yang memungkinkan. Apakah melalui radio atau yang semisalnya. Tapi kalau di Makkah ada barang temuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tultaqatu saqitatuha illa limunshid. Kalau di situ ada barang yang jatuh, jangan kamu ambil. Jangan kamu menjadikannya sebagai luqatah, sebagai barang temuan yang engkau ambil, lalu kemudian engkau umumkan sampai dalam jangka waktu setahun lamanya, tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa itu adalah miliknya, maka itu menjadi miliknya. Ini tidak boleh. Tidak boleh kamu mengambilnya. Kalau engkau hendak mengambil barang temuan yang ada di Makkah, ambil, tapi statusnya sebagai munsyid. Orang yang terus mencari tahu siapa pemiliknya. Sampai kapan? Tidak ada sampainya. Terus menerus. Ya. Jadi tidak akan menjadi hak milik. Berapa lama pun. Jadi resiko, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, diambilnya itu adalah resiko. Antum harus cari tahu terus. Nah, sampai kapan? Sampai seterusnya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mungkin kalau jamaah dari Indonesia misalnya berangkat umrah atau haji, menemukan barang di sana, ya, imma dia biarkan,
Apakah dia membiarkannya? Kalau dia mengambilnya, ada risikonya. Maka dia terus mencari tahu. Gimana kalau sampai dia bawa pulang? Dia umumkan di rumahnya, tidak mungkin. Nah, kalau dia sampai membawanya pulang, dia berdosa. Karena tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hak milik. Nah, lalu apa solusinya? Kadang-kadang seorang serba salah. Ya. Misalnya seorang mendapatkan saqitah. Ada barang yang jatuh. Alhamdulillah, antum ketika menemukan itu, na'am, alhamdulillah, punya niat yang baik, ya, dan jujur. Ini kalau tidak diambil, maka mungkin yang akan mengambilnya adalah orang-orang yang tidak punya sifat jujur. Sehingga justru akan menimbulkan kemudaratan. Nah, kalau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya baik, Masya Allah, biarkan aja sudah sampai datang orangnya yang mengambilnya sendiri. Tapi wallahu a'lam. Nah, jangan sampai dibiarkan begitu, justru yang mengambilnya orang-orang yang lemah imannya, lalu dijadikan sebagai hak milik. Oleh karena itu para ulama menasihatkan bahwa dalam kondisi seperti ini, ya, apabila seorang menemukan barang temuan, ada barang yang jatuh, dia ambil lalu dia serahkan kepada pemerintah Arab Saudi yang bertugas dalam hal ini. Ya. Dalam hal mengumumkan atau yang semisalnya barang-barang yang hilang diserahkan. Ya, biasanya ada badan khusus yang menangani masalah tersebut. Ambil kemudian serahkan kepadanya. Karena tidak akan mungkin jadi hak milik. Dan yang demikian lebih aman insyaallah taala daripada kalau dibiarkan. Mungkin seorang orang yang memilikinya itu sangat membutuhkan dan dia terus berusaha untuk mencari, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang dhaiful iman, yang lemah imannya, lalu kemudian dia mengambilnya la yakhafullah azza wajal, dalam keadaan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan jadikan sebagai hak milik. Kalaupun diambil maka statusnya sebagai munsyid, orang yang terus mencari tahu siapa pemiliknya, sehingga jalan keluarnya adalah dia mengambilnya lalu dia serahkan kepada yang bertanggung jawab, yang berusaha untuk mencari tahu pemilik barang tersebut yang amanah. Faman qutila fahuwa bi khairin nadharain, maka barang siapa yang terbunuh. Nah, sekarang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang diharamkannya membunuh seorang yang ada di negeri haram, ya. Namun apabila itu telah terjadi, bagaimana hukumnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau merinci permasalahan ini, bahwa seseorang yang tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya ketika berada di negeri haram, di Makkah, pada saat orang tersebut berbuat kejahatan di luar negeri haram, lalu dia memasuki negeri haram untuk berlindung diri, maka ini yang tidak diperbolehkan, ditumpahkan darahnya. Karena dia berlindung diri ke negeri haram. Namun apabila seorang sudah berada di negeri haram dan berbuat kejahatan di negeri haram, ya, maka diperbolehkan untuk dibunuh. Dia berada di negeri haram, lalu kemudian dia murtad di negeri haram yang menyebabkan darahnya halal, maka boleh.
termasuk pula pada saat mereka hendak merusak negeri haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in qataluukum faqtuluhum." Apabila mereka memerangi kalian di negeri haram, bunuh mereka. Menunjukkan bolehnya apabila mereka merusak di negeri haram tersebut. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, sempat terjadi fawda, kekacauan di Makkah. Nah, yang dikenal dengan kejadian atau tragedi Juhaimaniyah, yang pimpinannya adalah Juhaiman, yang mengaku sebagai Salafi. Pada hakikatnya mereka telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bughat, pemberontak terhadap pemerintah Arab Saudi pada masa tersebut. Alhasil, mereka hendak melakukan pemberontakan dengan alasan bahwa Juhaiman adalah Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi telah muncul. Ya. Hari kiamat sudah semakin dekat. Telah muncul Imam Mahdi. Murid-muridnya yang ini mimpi, yang ini mimpi, yang ini mimpi. Maka mereka saling bercerita, saya bermimpi bahwa fulan jadi Imam Mahdi, saya bermimpi fulan Imam Mahdi. Nah, sepakat mimpinya. Ya. Nah, ini berarti kalau mimpi sepakat, berarti benar. Nah, ya. Maka mereka mendatangi Juhaiman, engkau adalah Imam Mahdi. Karena desakan dari yang lain, ini mengatakan dia Imam Mahdi, ini Imam Mahdi. Ya sudah, kalau gitu saya jadi Imam Mahdi saja. Jadilah dia Imam Mahdi. Dan pemerintah Arab Saudi diperintahkan untuk taat kepada Imam Mahdi ini. Maka mereka memasuki haram. Nah, mereka masuk ke sekeliling Ka'bah dan menguasai Ka'bah dan membunuh kaum muslimin yang enggan untuk taat kepada Juhaiman. Hasil fitnah yang luar biasa, pertumpahan darah. Mereka berapa hari lamanya mereka berhasil menguasai. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menumpas mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertolongan para junudut tauhid, tentara-tentara tauhid dari Salafiyin, walhamdulillah. Adapun mereka mengaku Salafi tapi dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Ahlus Sunnah, menisbahkan diri kepada Salaf, mengaku sebagai Salafi, tapi perbuatannya merusak di muka bumi. Nah, Khawarij mengaku sebagai Salafi, teroris mengaku sebagai Salafi, para perusak, takfiriyun, orang yang gemar mengkafirkan kaum muslimin, mengakunya sebagai Salafi. Salafi itu nisbah yang mulia. Salafi itu artinya menisbahkan diri kepada Salaf. Salaf itu adalah generasi yang mulia, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Menisbahkan diri kepada mereka, konsekuensinya adalah berjalan seperti jalannya mereka, bermanhaj seperti manhajnya mereka, beragama seperti agamanya mereka, berkeyakinan seperti keyakinan mereka, berakhlak seperti akhlaknya mereka. Menyimpang dari akhlak mereka, menyimpang dari manhaj mereka, menyimpang dari akidah dan prinsip mereka, bukan Salafi, meskipun hanya sekedar mereka mengaku bahwa itu Salafi. Nah, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila. Ya. Yang ini mengatakan Laila milik saya, ini mengatakan Laila milik saya, lainnya juga mengatakan Laila milik saya. Laila mengatakan, wah, saya enggak kenal kalian semua.
Semua ngaku salafi. Saya lihat amalannya. Gimana prinsipnya, gimana tauhidnya, gimana keyakinannya, manhajnya. Naam. Apakah benar-benar berjalan di atas jalan as-salafus salih atau tidak? Kalau tidak, maka penisbahan kepada salaf zuran wa buhtana. Dusta. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah penting bagi kita sekalian. Salafi itu bukan sekedar slogan. Salafi itu adalah pembuktian amal, tatbiq. Aplikasi dalam kehidupan. Mengamalkan Islam berdasarkan kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan para ulama salaf. Dari para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imam-imam ahlus sunnati wal jamaah. Keluar dari itu maka bukan salafiyin. Ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juhaiman dan para pengikutnya luar biasa. Menipu umat. Mereka berjenggot, masya Allah. Mereka jubah. Naam, jubahnya kalau istilah kita cingkrang gitu. Di atas mata kaki. Luar biasa. Ini ada mereka terfitnah. Mereka menyangka bahwa mereka ini ashabus sunnah, orang-orang mengikuti sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dusta. Naam. Fitnah yang besar. Sehingga sebagian mereka pun naam, orang-orang yang pada asalnya tidak ada hubungan dengan mereka akhirnya tertuduh. Nah, Syekh Muqbil rahimahullah taala pada awalnya beliau juga dituduh bahwa beliau termasuk dari kelompok Juhaiman pada masa itu. Nah, dalam keadaan Syekh Muqbil tidak tahu menahu tentang mereka. Ya, hanya mereka yang menisbahkan karena pada waktu itu Syekh rahimahullah taala mengajar di Haram di Makkah. Beliau mengajar dan mungkin di antaranya ada yang duduk di majelisnya lalu mereka menisbahkan diri kepada Syekh Muqbil dan Syekh Muqbil berlepas diri dari amalan-amalan kotor dan sesat yang seperti ini. Sampai akhirnya kemudian alhamdulillah tidak terbukti dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau untuk kembali ke negerinya dan menyebarkan dakwah. Alhamdulillah. Adapun mereka yang terfitnah maka Allah Jalla wa Ala membinasakan mereka. Maka barang siapa yang terbunuh maka ada dua pilihan. Imma ayyuqal. Pilihan yang pertama dengan cara membayar diat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna diat dalam hadis Ali bin Abi Thalib, yaitu apabila ada seorang yang terbunuh maka hukumnya salah satu dari dua. Apakah dengan qisas, yaitu orang yang membunuh dibunuh pula, atau dengan cara yang kedua apabila kerabat atau ahli waris dari yang terbunuh ini memaafkan orang yang membunuh tersebut, sehingga orang yang membunuh ini pun tidak qisas, namun sebagai gantinya adalah membayar diat. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau satu jiwa ditumpahkan, bayar diatnya berapa? 100 ekor unta. Nah, ini yang disebut ayyuqal, membayar al-aql, diat. Wa imma ayyuqada ahlul qatil, dan ada kalanya dengan cara diqisas. Ya, apabila ahli waris, ya, orang yang terbunuh tersebut tidak memberi maaf kepadanya, maka inilah hukum yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ahli al-Yaman faqala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau menyampaikan hukum-hukum ini,
ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman, beliau datang. Lalu kemudian beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktub li ya Rasulullah." Tulislah apa yang kau sebutkan ini untuk wahai Rasulullah. Ini maksudnya orang ini yang dari Yaman, yang disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa beliau bernama Abu Syah. Abu Syah, ya, dengan hak Syahin, Abu Syah, bukan Abu Syatin, ya, Abu Syah. Uktub li ya Rasulullah, tulislah untuk wahai Rasulullah. Nah, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uktubu li Abi Fulan, tulislah untuk si Abu Fulan. Dalam rajamin, uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang dari para sahabat untuk menuliskan apa yang telah beliau sampaikan untuk Abu Syah. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya menulis riwayat, menulis hadis yang didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukum-hukum yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menulisnya, maka berarti dia telah menerima dan memelihara ilmu. Nah, Rasulullah anjurkan, uktubu, dan ini perintah, tuliskan untuk Abu Syah. Nah, Nabi SAW tentunya tidak bisa menulis, sehingga beliau memerintahkan pada para sahabat yang mengerti penulisan untuk menuliskan apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin. Faqala rajulun min Quraisy, maka ada seorang laki-laki dari Quraisy berkata, beliau adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ketika Rasulullah SAW menjelaskan, ya, pohonnya tidak boleh dipangkas, durinya tidak boleh dicabut, ya, tumbuh-tumbuhan tidak boleh dipotong yang ada di negeri haram, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa al-idkhir ya Rasulullah, kecuali tumbuhan idkhir wahai Rasulullah. Ya. Jadi al-idkhir ini adalah jenis rerumputan yang tumbuh, ya, di sekitar negeri haram dan di luar haram. Naam, yang dimanfaatkan apakah untuk rumah atau untuk campuran tanah pada saat menguburkan dan yang semisalnya. Kecuali rerumputan atau tumbuhan idkhir wahai Rasulullah, fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina, karena sesungguhnya kami menjadikan idkhir tersebut untuk rumah-rumah kami dan untuk kuburan-kuburan kami, yang biasanya mereka campur pada saat menutup liang lahat. Kalau untuk di rumah biasanya untuk apakah campuran dinding atau bagian atapnya. Nah, mereka mencampurnya dengan tanah untuk menguatkan. Nah, apakah yang demikian boleh? Jadi mereka minta agar diberikan keringanan. Idkhir boleh untuk dipotong, boleh untuk dipangkas. Nah, karena ini adalah tumbuhan alami yang tumbuh begitu saja. Nah, dan itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Asal hukumnya dilarang. Tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya di negeri haram tidak diperbolehkan untuk dipotong, dicabut, naam, atau yang semisalnya.
Adapun yang ditanam sendiri kemudian dipanen sendiri, maka ini tidak termasuk. Oleh karena itu mereka minta agar dikecualikan al-idkhir karena sangat dibutuhkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan illa al-idkhir, kecuali tumbuhan al-idkhir. Yani al-idkhir diperbolehkan, dan ini satu-satunya tumbuhan yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh dipangkas. Ya, karena hajah, karena dibutuhkan oleh kaum muslimin. Adapun yang lainnya tidak ada pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asal hukumnya adalah tidak diperbolehkan dan diharamkan. Lalu berkata Abu Abdillah, maksudnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yuqadu bil qaf. Disebut yuqadu dengan qaf dari kata qawad, artinya qisas, ya. Faqila li Abi Abdillah ayyu syai'in kataba lahu. Lalu ditanya Abu Abdillah, apakah yang dituliskan untuk Abu Syah itu? Ketika Abu Syah minta, tuliskan aku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah meminta kepada sebagian sahabatnya untuk menuliskan pada Abu Syah. Maka beliau ditanya, apa yang ditulis? Qala, jawab al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kataba lahu hadhihi al-khutbah, menuliskan khutbah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi inti dari riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa menulis ilmu merupakan sesuatu yang dianjurkan dan disyariatkan, dan merupakan salah satu cara untuk memelihara ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepandaian menulis, manfaatkan itu. Ya. Manfaatkan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita menulis dalam satu majelis seperti ini, ada satu faedah, dua faedah, tiga faedah, sampai 5 faedah. Dalam satu majelis 5 faedah. Nah, lalu kita terus rutin mengikutinya, terus bertambah. Alhamdulillah. Yang dulu yang kita ngaji pada masa yang dulu, pada tahun-tahun sebelumnya, masih bisa kita murajaah kembali, membuka kembali lembaran-lembaran yang dahulu yang telah kita tulis. Itu akan teringat kembali. Oh, dulu saya mendapatkan faedah. Nah, dan ini sangat berharga sekali, sangat penting untuk diri kita, demikian pula untuk yang lainnya. Nah, selama Allah berikan pada kita kemampuan pendengaran, kemampuan penglihatan untuk melihat, kemudian kita diberikan kemampuan untuk menulis, ya. Apalagi kalau seorang diberi kemampuan cepat menulis, ini keutamaan, ya, keutamaan. Termasuk di antara yang dianjurkan oleh para ulama salaf untuk bertindak cepat dalam 3 hal. Apa itu? Menulis, kemudian berjalan, kemudian makan. Nah, makan nggak perlu terlalu lama. Nah, makan, jalan, dan menulis. Menulis termasuk dianjurkan seorang agar dia mampu dengan cepat mengambil faedah. Apalagi kalau kita mendengarkan dari sebagian ustaz yang bahasanya lebih cepat, ya, itu membutuhkan kecepatan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga Allah Jalla wa Ala memberi manfaat dan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.